Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GPDI LSAD Magelang yang kami hormati dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 7/9. Kasih sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita senantiasa menyertai kita semua. Dan bacaan kita sudah sampai di Kitab Nabi Nehemia pasal 1 sampai dengan ke-5. Kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pasal yang ke-5 dari ayat 14 sampai dengan 15. Kami bacakan sebagai berikut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nehemia pasal 5 ayat 14 dan 15. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Demikian firman Tuhan. Dan kalau boleh kami berikan judul dengan judul menjadi beda. Telah kita ketahui bersama apa yang disampaikan oleh Hanani pada waktu datang ke Persia menemui Nehemia, di mana di sana diceritakan tentang orang-orang yang terluput dari pembuangan serta tentang Yerusalem. Keadaan hati Nehemia menjadi tidak tentram atau hatinya menjadi sedih dan berduka cita. Dan hal itu berdampak pada diri Nehemia, wajahnya menjadi muram. Dan saat Nehemia melayani Raja Artasasta sebagai juru minuman, maka Raja Artasasta mempertanyakan mengapa wajahnya dari Nehemia itu muram. Setelah disampaikan kepada raja apa yang menjadi masalah dan persoalannya, maka Nehemia memohon agar raja berkenan mengutusnya untuk datang ke Yehuda untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah terbongkar, tembok Yerusalem yang telah runtuh, dan pintu-pintu gerbangnya yang telah terbakar. Demikianlah raja memberikan atau mengabulkan permohonan kepada Nehemia. Hal ini karena campur tangan Allah yang menaungi daripada Nabi Nehemia. Kemudian setelah itu berangkatlah Nabi atau Nehemia berangkat ke Yerusalem dengan kekuasaan penuh dari pemerintah kerajaan Persia sebagai seorang bupati. Seorang bupati tentu memiliki wewenang dan kuasa atas daerah yang dipimpinnya dan mempunyai hak-haknya sebagaimana lazimnya seorang pejabat yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan atau segala sesuatu yang tidak diatur dalam perundang-undangan atau yang resmi dan tidak resmi. Namun Nehemia berbeda dengan para bupati yang menjabat waktu-waktu sebelumnya. Nehemia tidak pernah mengambil bagian yang menjadi haknya sebagai seorang bupati.
Bahkan Nehemia rela berkorban untuk menjamu para penguasa dan orang-orang Yahudi 150 orang dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh Nehemia. Nehemia juga tidak memberatkan beban rakyat atau menindas rakyat seperti yang dilakukan oleh bupati-bupati sebelumnya. Selain itu, bahkan Nehemia dapat menghentikan atau meniadakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi meminjamkan uang atau memberikan bahan makanan, gandum dan lainnya dengan memakan riba atau dengan bunga yang tinggi, sehingga mengakibatkan keadaan rakyat yang sudah menderita semakin menderita, yang sudah miskin menjadi semakin miskin. Mengapa Nehemia dapat berbuat demikian? 1. Karena Nehemia hidup takut akan Allah. Pasal 5 ayat 15. Hidup takut akan Allah itu berarti membenci atau menjauhi kejahatan. Dalam Amsal 3 ayat 7 atau Amsal 8 ayat 13. Seorang yang hidup takut akan Allah berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan hidup menuruti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13, Ulangan 10 ayat 12. Seorang yang takut akan Allah tentulah seorang yang rendah hati, sabar, jujur, suka berbuat baik, memiliki rasa peduli atau merasa belas kasihan, murah hati, tidak tamak, tidak sombong, tetap tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari keuntungan diri sendiri atau memperkaya dirinya, dan perbuatan-perbuatan lain, perbuatan-perbuatan baik yang lain. Yang kedua, Nehemia hidup dekat dengan Allah. Seseorang yang hidup dengan Allah, hidup dekat dengan Allah, tentu hatinya melekat kepada Allah. Dan Nehemia yang hatinya melekat kepada Allah, maka Allah senantiasa memberkati keberadaan Nehemia dengan berkat-berkat perlindungan, berkat-berkat penyertaan, berkat-berkat keselamatan. Demikian juga Nehemia yang hidup dengan dekat dengan Allah, maka roh Allah senantiasa ada padanya. Roh Allah diberikan kepadanya. Roh Allah menyertai Nehemia, sehingga sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang bupati, Nehemia memiliki iman. Dia sebagai pemimpin yang saleh, bijaksana, berhikmat, berprinsip, berintegritas, berani karena dalam kebenaran. Nehemia seorang penguasa, tetapi ia mengandalkan kedaulatan dan kuasa daripada Tuhan. Sebagai bupati, sebagai pemimpin, ia melakukan tidak dengan sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi dengan segala kelembutan dan kemurahan hatinya. Yang ketiga, Nehemia seorang yang suka berdoa. Nehemia tahu kepada siapa ia mencari pertolongan. Kepada siapa Nehemia berseru? Tentunya hanya kepada Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Dan berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan. Mazmur 50 ayat 15. Nehemia berdoa dan berpuasa dari saat ia mendengar keadaan Yerusalem yang disampaikan oleh Hanani. Dia berdoa syafaat. Baca dalam pasal 1 ayat 4 sampai 11. Kemudian Nehemia berdoa pada saat ditanya oleh Raja Artasasta. Pasal 2 ayat 4. Demikian juga saat menghadapi para penentang, musuh-musuh yang berusaha
menggagalkan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Yeremia berdoa pada Tuhan di pasal 4 ayat 4 dan 9, pasal 5 ayat 19, pasal 6 ayat 14. Nehemia berseru mencari pertolongan dan petunjuk Tuhan dengan berpuasa dan berdoa, sehingga apa yang direncanakan, diusahakan, dan dikerjakan, Allah semesta langit, dialah yang membuatnya berhasil. Pasal 2 ayat 20. Nehemia dalam menjalankan tugasnya menempuh langkah-langkah iman yang sangat mendasar dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang gegabah, tetapi dengan berdoa, berpuasa, disertai dengan tindakan nyata, kerja keras, pantang menyerah, pantang mundur, walaupun ada rintangan, ada tantangan, ada godaan, ada celaan, ada serangan dari pihak-pihak orang yang tidak menyukai kemajuan atau apa yang dilakukan oleh Nehemia. Semuanya itu untuk menyukseskan atau mewujudkan pembangunan kembali tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita meneladani kehidupan daripada Nehemia ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan, untuk kita berani menjadi beda dengan keadaan situasi di saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Untuk sebagai penutup, kami akan bacakan ayat di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Buatlah jiwa keluarga jemaat GPDI El Sade Magelang bersukacita. Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, melindungi dalam setiap keberadaan kehidupan umat-umat di keluarga GPDI El Sade Magelang. Tambah setia, tambah taat, tambah senantiasa mengandalkan Engkau, takut dan gentar di hadapan Engkau, melakukan segala perintah dan ketetapan-ketetapannya untuk senantiasa hidup benar di hadapan Engkau. Dan biarlah umat-umat-Mu mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.